Colongan nih, bukan kecolongan, emang dia ngomong sama kita, bukan yang kecolongan, emang dia nggak nyolek kita. Susah kalau begitu. Tolong men. Ini yang gue gedek dari motor listrik tuh ininya terlalu maju dia. Di Alfa udah ada itu lagi, Apa? prototipe yang baru. Entry. Enggak, itu kan konsepnya cuma agak lebih kecil lagi. Ya entry yang baterainya yang harganya katanya 17 juta, tapi nggak tahu udah berapa jadinya total akhirnya dirilisnya. Prototipe udah ada. Udah jual. Udah dijual. Ini parkir bareng-bareng. Ya namanya kan gue bilang makanya kok di Mitra parkiran dikit banget orang yang parkir ya, di sini mau sampai Pada parkir gitu bang yang buat engan. mobil juga sama parkir di luar padahal ya. Iya pada parkiran 10 ribuan, kalau mobil 10 sehari. Mahal banget kali ya di sana ya. Sama sih. Silakan scan tiket atau tempel kartu. Terima kasih. Selamat Sama jalan. kayaknya. Terus kenapa pada milih di itu di luar kalau gitu? Kita biarkan naik kendaraan umum sih bang, karena aksesnya banyak. Oh, Kalau di sini kan harus mau nggak mau. mau bawa motor sendiri. Gue bawa motor di Bekasi sini kelenger, kuat. Baterai gue ngecas di sini belum pernah gue sampai penuh anjir, dicabut mulu sama orang ngehe. Bayar nggak sih? Kagak. Gratis. Cuma dicabut mulu. Ya cuman begitu, lu meleng, lu tinggal, tahu-tahu udah dicabut sama orang. Di Mitra juga begitu gue kemarin. Baru dapat 60%, 70% udah cabut sama orang. Elah. Oke mikir udah 60 nih bisa pulang nih. Ya kan dia kagak tahu. Oh iya Nggak ada indikator, nggak ada apa-apa. Baru udah gue labelin tuh di chargernya, gue mulai ngecas jam berapa tuh gue tulis tuh. Iya. Kalau yang orang-orang kan kagak tuh, dia ngecasnya saja. Gue tulisin pakai sticky note. Oh ini baru 1 jam nih. Iya, harusnya kan dia ngeliat ya, oh baru nih, jangan gitu kan. Kagak men, anjir gue bilang. Ya, ini sih kalau kapasitas baterainya sih sekilo 1%. Jadi Kalau full 100 kilo dong. klaimnya kan 120. Nah, Cuman itu kayaknya jalannya kayak keong gitu kan yang kalau ngebut macet mungkin berkurang ya. iya. Kalau gua tuh 100% tuh rata-rata 100 kilo aja habisnya. Jadi kalau motor gitu nggak bisa dibawa ke puncak gitu ya. Ya Bisa nggak tahu. berangkat nggak bisa pulang. Ya makanya nanti di sono ngecas Ada. lagi. Yang besok itu kalau gue lihat timelinenya ya, itu dibagi dua etape. Jadi dari Gatot Subroto tuh dari kantor kita Mitra ke Bogor. Nah di Bogor tuh ngecas dulu tuh. Habis di situ ngecas, nanti baru naik lagi ke atas. Nah nanti di atas ngecas lagi. Pakai listrik rumah emang nggak bisa? Bisa, Bisa kan? bisa. Cuman lama orang gua ngecas di rumah itu. Beda daya ya. Ya nggak tahu, mungkin chargernya memang juga nggak fast charging kali ya. Jadi gua Khusus deh ya, mesinnya ya. 4 jam setengah tuh nggak salah kalau mau dari 0 sampai 100 ya. Ya kan gua kalau sampai rumah biasanya baterai masih 25% gitu kan. Itu biasanya 2 jam setengah, 3 jam tuh udah penuh. Kan kalau di kantor ada charger ya ngapain juga ngecas di rumah, kan gitu mikirnya sebenarnya. Iya. Cuman ya gitu, rebutan sama orang anjir. Ya ini nih Ibu Ria kan ya? Ini, Apartemen kan? iya, The Ascent. Gue nggak pengen lo tinggal di apartemen. Sama gue juga. Mungkin orang berbeda persepsi. Iya, makanya. Kalau gue kan kaum menang mending ya. Kalau gue tuh kaum menang mending. Daripada sebulan 3.500 mending gue beli rumah. Iya, Gue kaum menang mending jujur aja kalau gue. even those gue punya duit gitu ya misalnya ya, gue tetap nggak demen aja gitu punya Karena dia apartemen. kan bukan itu bang, dia HGB doang bang. Iya, 20 tahun ya nggak salah ya. Terus tadi dihancurin tuh mau pindah kemana coba? Jarang sih dihancurin, tapi lu extend lagi. Biasanya jarang ada apartemen dihancurin. Kalau di luar negeri ya, kalau di sini enggak. Lu tetap, jadi kayak lu extend perpanjang lagi gitu. Jadi kayak gue tiap tahun, tiap bulan bayar 3 juta misalkan. Sampai gue tua kayak nggak dapat apa-apa gitu, nggak ada hasilnya.
Kalau tanah kan masih enak lah ya. Seenggak-enggaknya tuh lu ada lah yang lu warisin ke turunan gitu. Tapi gue juga kayak ngelihat dari atas ke bawah tuh kayak gimana ya, kayak Terus gua orangnya takut tinggi bang. Iya. Gue takut tinggi ya. gue kayak pengen lompat gitu rasanya tuh anjir. Gue mikirnya kalau gempa nggak sempat lari gimana gitu ya. Gue mikirnya sampai begitu. Ya sebenarnya safety loh deh. Cuma kan kita nggak ada tahu bencana alam ya nggak. Nah iya. Kalau gempa iya, kalau kebakaran kan impulsnya begitu ya. Kalau kebakaran gitu kan nggak sempat lari. Itu makanya tetap aja lebih enak punya tanah kan. Berarti lu ada apa-apa tuh masih nginjek bumi lah. Lagi lu Jawa Barat kan? Iya coba. Hajar lah mau pemuktihan gimana? Gak ada, gua kan bayar pajak nggak pernah telat bang. Oh gitu. Kalau yang orang bayar pajak pada telat, gua kagak pernah telat. Gua Anjir. rugi nggak peduli waktu gua telatin aja bayar gitu ya. Gue 5 tahun sekali bayar pajak kan gitu. Males gue ngantri-ngantrinya gitu loh. Jadi ya ntar aja sekalian. Main sih 1,5 jam lah, 2 jam lah. Nah, iya gue mas sekalian enter pas ganti plat nomor gitu. Nah, biasa juga ada pemutihan juga kok. Iya, 2 jam lah. Bisa Sabtu. Itu bisa Sabtu ya? Sabtu kok bukan setengah hari doang ya? Enggak. Setengah hari tapi itu udah pasti kelar semua bang. Cepet, Oh. memang cepet ya. Manggilnya kan sekali 10 cepet. Berarti setengah hari itu cuman masuknya doang ya? Maksudnya habis setengah hari itu udah nggak terima yang baru Udah gitu? nggak terima lagi ya. Ah. Terima. Cepet kok bener. Gimana ya itu? Usahakan. Online nggak bisa? Nggak bisa tuh masuk sana. Ribet. Iya sih mah gue nggak pernah nyoba, males gue, pada pusing-pusing ya, gue sono aja. Kadang gini kalau kata orang yang pernah bayar online nih, udah bayar tapi di sananya nggak itu, dia nggak sinkron gitu kan, gue sono aja. Gua itu yang motor yang gue beli baru itu kan dari awal emang nama gue ya. Nah itu gue bayar tuh karena online kan. Iya. Gue tuh sebenarnya bukan nggak mau bayar pajak tapi malas ribetnya gitu. Calo bang, calo. Nah Fungsi calo itu kita mau ngasih rezeki ke orang lain. anjing banget. Calo. Jadi gue kalau online itu ada 2-3 motor tuh gue yang online karena Prinsip ya? enggak, maksudnya karena nama gue kan. Jadi gue kalau bisa online tuh pasti gue bayar tepat waktu gitu. Nah kalau yang lain kan gue bekas nih belinya, nggak gue balik nama orang, jadi nggak bisa tuh pakai yang online. Jadi mau nggak mau, Nama ribet bang, baik nama ribet asli. nah iya mau nggak mau kan gue harus Iya. datang nembak atau Ini di kan gua mobil beli bekas ya, Ah. baik nama kan, aja ribet banget sumpah gila. lu ngurus sendiri gitu, Ngurus sendiri. anjing lah. Kata bokap gua kan, udah itu aja, ini zaman, udah itu aja, apa namanya, calo. Kata sama gua, mau urus sendiri aja, udah. Gua sampai kan mau beli orang Jaksel bang ya, Ah. gua sampai ke Jaksel nyari berkas itunya apa namanya. Kalau kita beli barang tuh ada apa namanya, faktur ya. Itu nyari lambat kan ada berkasnya dicari. Akhirnya udah lama, kata bapak saya, bikin surat keterangan, faktur hilang. Anjir kata, apa yang tadi aja sih? Kata gua begitu. Apa ngerti bilang faktur hilang gitu loh. Itu mereka tuh punya datanya bang di polsek itu Jaksel depan Mitra kan ada itu tuh. Itu Oh, ada yang pemberkasan ada faktur mobil. Komdak ya. Dia Komdas itu ada semua situ. Nyari kan gua nunggu tuh. Mas kita kan ada platnya, saya kan cari kan nomornya, cari. Tunggu bentar mas ya. Udah setengah jam udah lama. Mas nggak ada, nih siapa aja tangan faktur hilang. Anjir ngapa gak tadi sih? Udah bikin surat baru, segala macam. Lu Surat baru. berarti mutasi ya jatuhnya ya. Iya, jadi mobil pindah plat dari Jaksel ke Bekasi. Kalau yang kayak gitu ribet, makanya gua kalau Bayar bang, bayar. iya gua kalau cari mobil bekas tuh nggak pernah yang mutasi sih, yang satu Polda biar nggak ribet kayak gitu. Bayar waktu itu gua hampir 7 juta kalau nggak salah. Hampir 7 juta. Ya, administratif doang loh, anjir lah, mahal banget ya. Makanya yang bikin orang males berurusan dengan pajak gitu-gitu kan gara-gara itu. Administratifnya ribet banget. Biasanya dipermudah gitu. Kalau dipermudah mungkin semua orang yang mau aja ngurus kan.
kan ya? Lewat yang belakang situ ya? Gue belum pernah ke stasiun sini, jujur aja. Naik bis gua lewat sini. Oh, bis yang Bis gratis? shuttle. Iya. Oke, kalau pagi-pagi itu jam 7.55 gua udah di BXC. Itu bisa masih ada. Kalau dari Bintaro jam 6 lewat 6. Oh, lu ngepasin itu ya? Gua naik Grab tiap hari, boncos bang. Iyalah. 15 ke jalan, bolak balik 30. Padahal cuma sini-situ doang anjir. 30.000 bolak balik. Bolak balik 30. Ini kan ya? Sini ya? Ya sini. Bolak balik 30. Bisnya tuh ke sini, men. Hah? Bisnya ke sini. Di sini. Oh. Sampai pas stasiun berarti. Bis nomor 3. Berarti lu kalau pulang nih lewat sini setiap hari? Terus? Oh, gua kira lu ke Jurang Mangu, ke Beceng sono. Enggak, kalau bisa ini lewat sini bisnya. Nah, ini kemana nih? Lurus Enggak, ini kemana? atau kemana? Oh, yang nembus ke samping apa jembatan tol. Ini kan tol ya nembusnya. Ini total. Oh, gue belum pernah kesini kan. Anjir, baru ini gue kesini. Gue baru tahu karena naik bis. Terus yang Aviary Park tuh, oh itu yang taman burung nih katanya. Ini air lagi bang buat sini bang. Ya iyalah. Ini lelet banget nih HC kita. Kok padahal kan masih kontrak, tapi kok 2 bulan ya? Ngikut yang udah permanen ya? Sama kan gue bilang kontrak sama permanen tuh benefitnya sama. Tapi Jadi dulu awal-awal beda bang. sama. Ya waktu gue merasa nggak jadi itu kan masih 30 hari. Iya, awal-awal semuanya emang 30 hari. Baru itu jadi 2 bulan. 2 bulan itu. Sini masuk ya? Iya. Sini apa sono? Itu depan. Sono ya? Gue juga pernah sepeda itu tuh. 18.000 malah bang. Itu berapa menit? 30 menit 18.000. Anjir. Iya, gue pernah iseng-iseng pada depan sepeda 12.000 ada aplikasinya. Iya bang. Ya udah, hati-hati lu. Jadi lu mau balik lagi dari sana. Ya, balik ke rumah lah. Jadi bang, kasih ya. Men, hati-hati lu. Nah, sore guys, ini akhirnya kesampaian juga ya ke stasiun Pondok Ranji ya. Ini pertama kali gue lewat jalan ini, jadi agak-agak surprise aja. Ternyata dalamnya seperti ini ya. Ini kayaknya ada tempat parkiran umum kali ya, atau apa ini ya. Jauh juga nih kalau jalan dari Mall Bintaro ya. Kelihatannya deket, mallnya kelihatan tapi lumayan masuknya. Nah, ada restoran kayaknya. Masih kosong. Keren sih Bintaro nih, bikin apa, dia merelakan apa tanahnya untuk jadiin infrastruktur jalan seperti ini. Oke, kita mau ngobrolin apa hari ini? Belum nemu topik yang asik sih, cuman nantilah kalau kita udah sampai mana gitu, biasanya ntar gue nemu lah topik obrolan apa gitu. Oh, ini ada sungai. Oh, sungai yang nembus depan itu kali ya. Gue pengen tahu nih jalan ini kemana, kita lewat sini aja ya guys. Tapi kok kayaknya kecil ya. Lurus aja deh. Lurus aja lah. Depan tinggal belok biar nggak ribet. Ngejar jam 7 sampai rumah keburu nggak ya? Bu Negara itu pengen banget ikut kelas yang sore gitu ya, nge-gymnya itu jam 7, 6.40 apa ya. Cuman ya gimana ya, akunya dari kantor itu ya jam segitu, jam 6 lewat. Karena memang ya ada aja gitu yang dikerjain belum selesai, kan nggak mungkin ditinggalin ya, namanya kerja kan. Ya akhirnya nyampe rumahnya tuh telat mulu gitu. Akhirnya dia nggak kebagian kelas, karena kelasnya kalau yang malam itu kan jam 8 baru mulai ya. Nah itu kelasnya kata dia nggak bagus, kelas nenek-nenek kalau dia bilang, jadi kurang menantang gitu loh buat anak muda kayak dia ya.
Gue ngomong apa ya namanya, aduh maaf ya, tadi habis minum kopi americano, jadi kayaknya tajam banget ya kopi, agak kembung nih. Lampu hijau, kita kejar dulu. Dapet dong. Wih. Oke, balik lagi guys. Kita mau ngobrolin apa hari ini ya? Ada topik yang lagi hangat gak ya? Sekali pak, bisa nih. Topik yang lagi ramai diobrolin itu terkait ini sih, apa tuh? Dosen ya, dosen mahasiswa ya, yang katanya masalah adab etika gitu-gitu ya. Gimana? Gue mau komen juga bingung ya, karena yang gue rasain waktu zaman gue jadi mahasiswa, emang kadang dosen tuh memang agak kayak gitu ya, agak kayak harus tanda kutip didewakan gitu loh. Jadi kadang mereka itu kayak apa ya, bahasa kita tuh harus kayak yang ngadep, apa kayak yang harus sopan banget gitu ya. Ya nggak tahu ya, itu memang bagian dari budayanya orang timur ya. Cuman makin kesini kok gue ngelihat kayak jadi kurang relevan gitu ya. Kalau tadi gue ngelihat kasusnya yang lagi rame ini sih, itu kan dia menurut gue sih udah cukup sopan ya. Cuman mungkin karena tipikalnya genset gitu ya. Genset kan memang suka agak sedikit ceplos-ceplos gitu ya, agak sedikit to the point gitu ya, kurang bisa berbahasa basi kayak zaman gua dulu gitu kan. Kalau gua milenial by the way gitu kan. Nah tapi dosennya juga kalau gue lihat dari umurnya sih kayaknya sih ya antara perbatasan genset ke milenial sih ya. Cuman ya nggak tau lah, mungkin memang perbedaan cara sikap atau perilaku mereka yang ada gap generasi gitu ya, yang menyebabkan itu semua terjadi. Ya sebenarnya kalau gue ngelihat sih lebih ke komunikasi aja sih. Cuman ya kenapa sih hal-hal kayak gini itu harus dibahas di sosmed gitu ya. Padahal kan bisa aja dia langsung tegur anaknya gitu kan. Namanya dosen ke mahasiswa kan ngajarin bebas ya, maksudnya bukan bebas ya, maksudnya wajar gitu ya. Maksudnya dia langsung aja kasih tahu, cara berkomunikasinya kurang tepat nih misalnya gitu ya, harusnya begini. Gue yakin juga dia mungkin si mahasiswanya juga nggak sengaja melakukan itu dengan maksud untuk ngejangkar gitu ya, maksudnya nggak sopan, bukan itu sih esensinya gitu. Ya apapun itu udah terlanjur viral, udah terlanjur kemana-mana, dan dia mungkin bisa jadi udah minta maaf juga, klarifikasi, walaupun khas netizen Indonesia ya, klarifikasinya masih dikomenin juga gitu ya. Udahlah ya, maksud gua kalau orang udah mengakuin kesalahannya itu dimaafkan gitu loh, nggak usah diperpanjang. Toh kita juga jadi manusia kan nggak ada yang sempurna banget ya. Bisa jadi ya sekarang dia yang lagi viral dan dihujat gitu ya, tapi bisa jadi tahun depan atau minggu depan atau bulan depan bisa jadi kita kan, atau kalian. Nggak usah lah yang sampai segitunya gitu ya. Dunia itu berputar kawan, ada kalanya kita di posisi di atas, ada kalanya di samping, ada kalanya di bawah. Jadi saling menghormati, saling menghargai aja lah. Iya nggak sih? Oke, kita nyebrang dulu di sini ya. Ini dapat langsung. Oke. Burger Blonger ya. Antrian abang Gojeknya nggak habis-habis. Dia menurut gue salah satu franchiser yang cukup baik ya, mempertahankan ciri khasnya gitu ya. Jadi dia nggak yang tiba-tiba menjamur di mana-mana terus hilang gitu, enggak. Dia berusaha untuk menjaga kualitasnya, jadi sampai sekarang dia masih bertahan walaupun franchise. Biasanya kan kalau franchise itu
sporadis gitu ya, tiba-tiba banyak, tiba-tiba dari mana-mana, tiba-tiba hilang gitu kan. Nah dia enggak, dia itu udah dari zaman gua kayak masih muda lah, masih awal-awal kerja itu dia udah ada gitu kan, udah mulai franchise gitu. Nah sampai sekarang dia masih survive, itu menurut gue good sih. Sampai sekarang juga masih ngantri-ngantri gitu kan. Jago dia memaintain apa namanya loyal customernya gitu. Dia soalnya rasanya memang enak sih untuk ukuran harga yang segitu gitu ya. Dia ukuran patty-nya tuh gede, terus rasanya enak. Jadi ya wajar gitu kalau dia masih survive, karena gimana pun juga kalau namanya bisnis F&B kan selain harga kan pasti rasa ya. Nah dia rasanya itu cukup, aduh ada telepon apa ya? Oh enggak, WhatsApp. Ini searah ya by the way, jadi kenapa gua ambil dari kanan ya, karena satu arah aja jadi aman. Kalau ini ada telepon deh kayaknya, ntar gue cari tempat berhenti dulu. Bentar ya, kita berhenti dulu karena ada telepon masuk. Apa Bun? Masih di jalan nih, di dekat Pedek, agak macet Bun. Oh, ya udah, taruh HP-nya yang benar. Bunda mau duluan? Ya. Nanti ketinggalan kelasnya Bun. Nah yaudah. Oke lanjut. Nah itu tadi ibu negara tanyain ada di mana suaminya. Kayaknya dia takut suaminya kenapa-napa kali, atau takut suaminya pulang ke telat. Kita tadi ngomongin apa ya? Lupa woi. Udahlah kita cari topik bahasan lain aja. Ngomongin apa ya? Bingung ya. Nah, coba. Oh aduh macet lagi. Ini ya gimana ya namanya, orang-orang ini selalu ngambil jalur yang bukan haknya. Susah. Lagi aja diam-diam. Rame banget hari ini ya. Aduh, ketemu yang berisik lagi. Belok kiri ke kanan ya? Ini rame ini. Udah aja. Dan bakalan rame. Ternyata nggak serame yang gua kira. Oke, kita agak sedikit ngebut ya guys. Mungkin hari ini ngobrolnya nggak terlalu banyak karena ngajar waktu nih buat ibu negara biar dia bisa sampai ke tempat gymnya. Kalau bisa ikut kelas yang sore. Hari ini mungkin kelasnya bagus ya, pilates apa lah gitu. Yang gue nggak paham lah itu apa. Tapi kalau gue kan kalau nge-gym main alat ya, kalau dia ikut kelas-kelas gitu loh, karena mungkin kalau ikut kelas kan gerakannya teratur, jadi mungkin dia lebih nyaman gitu ya. Jadi dia tahu lah bagian mana yang harus
digerakin atau apa. Nah kalau gua kan ya gua lebih suka ingin tangan sih, maksudnya oke ini kita kejar lampu hijau dulu ya, ini kayaknya bisa kejar ini. Waduh nggak dapet dapet kayaknya, tapi masih bisa oke, udah masuk. Crowded banget ini orang-orang ini yang pada ngelawan arah nih tuh. Ya nyalip boleh ya, tapi jangan sampai segerombolan kayak gini loh. Ini kan udah mengambil hak gue sebagai di jalur yang benar gitu. Ya kan akhirnya mampet nih, dari sisi sini mampet, semua mampet gitu kan. Ya yang penting saling menghormati, saling menghargai aja lah. Gak usah sok-sokan di jalan, gak usah sok paling bener, gak usah sok paling berkuasa. Selama masih bisa menghindar ya menghindar, kalau misalnya bisa ngasih jalan ya ngasih jalan. Salah satu hal yang gue benci ya kayak gini nih, lihat kenceng lagi mereka, harusnya kan bisa pelan-pelan ya. Nyalip oke gitu, kita juga bakalan tahu kok, kita ngasih jalan, kita ngerti, tapi ya tolong gitu jangan kelewatan sampai berjejer-jejer, sampai sambil ngebut-ngebut gitu kan. Kita yang di jalur yang benar jadi kayak terzolimi ya. Tapi kok beda banget sama tadi pagi ya. Kalau tadi pagi kan jalanan kayak lengang gitu ya, ini ternyata rame juga ini pas jam pulang. Apa kalau orang berangkat tuh nggak bareng tapi pulangnya bareng-bareng gitu kali ya. Ya kita ngebut selama ada kesempatan untuk ngebut, kalau lagi jalannya memungkinkan. Keren ya. Pakai motor listrik begini nih, kadang kita mau ngambil jalur itu orang tuh nggak notice gitu karena nggak ada suaranya kan. Makanya kadang kitanya yang harus hati-hati dalam menjaga jarak, nggak ngagetin loh. Walaupun juga kalau mereka kaget kan nanti responnya orang beda-beda. Oke, lampu merah. Baterai 39. Habis ini kita nge-gym, terus ntar prepare buat besok kita touring, karena berangkatnya jam 4:30 dari rumah, biar sampai Mitra mungkin jam 5:30 atau jam 5 gitu ya. Nanti kita ngecas lagi ya jalan hijau. Kita lagi buru-buru, jadi maaf ya Mbak, semangat ya ngamennya, sen kanan di sini. Rame banget loh jalanan ini, macet deh. Wah ini salah satu wishlist juga nih motor depan nih, X-Max. Nah 250 cc 1 silinder, posisi duduknya enak. Ya ntar lah kapan-kapan kalau ada rezeki kita coba hunting. Nah, sekarang belum saatnya. Wah hilang lagi X-Max-nya. Pengen ngintilin di belakang biar kayak saudara.
macetnya hari ini. Apa pulangnya masih ke pagian ya? Bagaimana ya? Aduh. Nah, kita coba cari jalur yang agak lemah apa ya? Aduh, tapi pengennya langsung. Oh, berisiknya motor. Ini 28%. Ini begini ceritanya, malam ini harus udah mulai ngecas nih. Oh, City Tran mana nih lainnya ya? City Tran CTB 24. Nah, ada lagi jurusan. Ini dia apa ya sasisnya? CBT 24 ini, CTB 24. Lucu ya karoserinya. Nggak kelihatan lagi. Ini JB5. Oh iya JB5 kan. Iya kayaknya Jetus 5 dari Adi Putro. Ini tol aja dua arah rapet deh. Di sini rapet. Mana nih kita bisa pulang cepat nih? Aduh. Gas. Nah, ketemu lagi dengan X-Max guys. Tuh, pelototan rem belakangnya tuh asik banget. Allah, Bang. Oke, tarik dikit mama. Ini ada bis apa? Oh, lampu hijau guys. Kita kejar dulu ya. Lampion Trans. Kita ambil dari kanan aja, kita seset. Nah, mudah lancar ya guys di depan. Kita hajar dulu jalanannya. Ke kiri. Ada etele di depan, etele. Ya, macet guys. Macet. Aduh, ini macetnya dari sini sampai Fatmawati lumayan ini. Masih agak jauh. Kira-kira bisa ditempuh dalam berapa menit yo? Oh, rapet banget lagi nih. Ayo, rapetnya. Oke, iya. Tol sih lumayan ya, agak lancar tapi tetapnya tersendat tuh hawanya.
kesulitannya begitu doang tuh. Kalau mau overtake orang kadang nggak notice gitu kan. Maju Pak, maju Pak, ayo Pak. Nah, sampai nggak maju sulit. Spion ketemu spion itu agak sulit. Mantap, hari ini macetnya mantap. Handphone lagi. Rasa handphone dong. Kayak gini Pak. Aduh, asapan mulu dia. Berhenti lah Pak, jangan di jalan Pak, asapannya Pak. Nah, gitu Pak. Udah merah banget itu. Meriah banget. Meriah banget, meriah banget. Oke, ini harusnya lampu hijau berikutnya kita dapat sih. Harusnya ya. Ini udah terbuka nih jalurnya. Tinggal nyelip sedikit ke depan. Kalau kita selip-selip ke kanan, harusnya sih aman ya. Semoga aja. Ya udah hijau dia. Oke, yuk, bisa yuk, bisa yuk. Udah Marti guys, Marti.
dapat, ternyata nggak kedapetan tuh. Soalnya yang dari sini belum pada maju. Tuh kan, kamera lagi. Oke, kita sudah sampai jalur yang pas nih. Tinggal tunggu lampunya jadi hijau. Harusnya situ udah kita bisa terlewat dari kemacetan ini. Nggak tahu ya kalau di sebelah sana masih macet. Bisa-bisanya ngantuk. Oke, lampu hijau guys. Kita langsung seset aja. Mana ini?
basah deh, keringat. Soalnya emang panas banget, gerah, macet jalanannya. Ya, mudah-mudahan aja terkejar ya jadwalnya ibu negara. Kalau telat dikit masa nggak boleh masuk sih. Aduh, macet apa lagi sih ya? Kalista tuh, listrik. Oke, semoga dari sini lancar ya guys ya. Capek juga ternyata kalau macet-macetan. umur nggak bisa bohong. Udah. Dikit lagi jalanan pertigaan Dapur Susu. Nguap-nguap mulu, padahal ngopi dari tadi lo. Orang tua guys. Nah, kita belok kiri di sini. Mudah-mudahan lancar. Aduh, masih nguap-nguap. Ya, di sini alhamdulillahnya nggak macet. Tahu bulat digorengnya mendadak. Oke. Good. Iya, dikit lagi sudah sampai taman. Aduh, dikit. Hei. Basahi. Oke, kita udah sampai kolong tol
asik lagi ah. Oke, sampai. Oke, udah sampai Jalan Andara. Masih sedikit lagi. Kita makan ke nyebrang guys. Ya. Oke, tinggal di ujung jalan ini nanti kita ketemu jalan Taman Payung. Di situ jalan pasir udah nyampe rumah guys. Amat tinggal 29 kan. Apa nih sekarang?
Sampai rumah guys.